warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, nah ketemu lagi dengan saya Rina. Saya Safa. Saya Cici. Nah kali ini kita akan bedah buku tentang sales no business karya Tony Sapono. Nah bab yang kita akan infokan pada saat ini itu approaching ya, pendekatan sebelum menjual itu ada di bab kelima. Nah kalau misalnya dari aku sendiri ya, jika approaching atau pendekatan berhasil 50% proses menjual itu pasti berhasil. Nah kalau di buku ini sendiri yang saya pelajari itu adalah dari tahap approaching atau ibaratnya pendekatan itu ada presentasenya. Jadi presentasenya itu 40% approaching, kemudian 30% identifikasi need, kemudian 20%-nya itu presentasi dan 10%-nya itu closing sales. Nah kalau misalnya dari rekan-rekan nih, kan teman-teman udah pernah baca buku ini. Nah yang didapat itu apa sih? Kalau dari aku sendiri memang pilih karena ini belajar tentang pendekatan dari customer ya. Nah kalau di sini memang hal pertama yang digunakan itu memang kita harus menjalin hubungan sama customer. Jadi kalau karena dari situ semuanya kita bisa tahu apa yang dari customer, apa informasi yang dapat di pendekatan itu juga. Jadi kalau kita punya hubungan baik dari customer, nanti proses berikutnya akan jadi. Makanya dari proses sendiri pun dia 40% ya dari awal. Jadi memang lebih sedikit. Dari aku ini masih komunikasi pendekatan itu penting ya. Tapi dari pendekatan itu komunikasi itu paling utama. Jadi ketika kita ketemu sama orang possessingnya atau ketemu sama orangnya langsung atau mungkin dari staffnya sendiri itu komunikasi itu bahasanya berbeda. Soalnya kalau kita ketemu possessing kita menjelaskan sesuatu itu pasti mereka langsung oh ya nanti. Tapi kalau kita ketemu staff atau ketemu orangnya langsung mungkin kita harus komunikasinya yang dengan bahasa yang simpel. Jadi yang penting mereka itu memahami dan mengerti prosesnya seperti apa di mesin yang mereka inginkan atau mungkin prosesnya seperti apa, simpel apapun yang kita jelaskan mungkin itu berpengaruh juga di mereka nanti memahami dan akhirnya tertarik sama kita. Oke, berarti kan aku kalau misalnya mau nyimpulin itu berarti kita harus komunikasinya paling enggak itu simple dan dipahami, bukan dipahami dan dimengerti ya. Biar bisa ditangkap secara apa yang katanya biar ya kan bahasanya adalah sales kok nggak ngerti produk nulis itu kan nggak mungkin banget. Jadi paling nggak kita harus menguasai produk kita apa untuk kita bisa komunikasikan karena kan sudah nggak bisa komunikasi sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya pendekatan ini kan berkaitan dengan human ya, kita pendekatannya dengan manusia bukan dengan benda yang harus mungkin disamakan dan sebagainya. Ada nggak sih dari teman-teman mungkin apa teknik kalau misalnya pendekatan menurut teman-teman yang menurut teman-teman itu nanti mudah banget dapat dealnya? Kalau aku sendiri sih ya, kalau dari aku sendiri itu paling enggak ya kemarin kan mungkin kalau sama customer kan kita tunjukkan barangnya. Nah salah satunya teknik pendekatan yang mungkin dari akunya itu biasanya biar ya memang kita harus presentasi, tapi presentasi itu kan biasanya formal, tapi dari formal itu kadang kita selingi hiburan biar ada candaan kayak gitu, biar nggak melulu formal. Jadi saya anggapnya dia memang klien kita cuma ada sesaat kita ya kayak sebatas teman lah bisa ibaratnya ketawa-ketawa kayak gitu sih. Itu kalau dari aku, kalau dari teman-teman mungkin ada ini nggak? Ya itu salah satu yang juga kita lakukan juga. Jadi kita tetap handle friendly aja. Karena kalau terlalu kaku juga itu antara penjual sama pembeli itu nggak enak. Nah kayak ya udah kita si pembelinya juga nggak bisa memberikan informasi yang mau dia keluarkan, kita juga nggak bisa menerima kalau terlalu kaku. Jadi kalau sesama customer itu friendly aja, tapi ya sebentar saja. Dan Mas Didi ada Ya itu tadi beli itu ya. Jadi memang kita harusnya fleksibel sama customer. Ketika customer menginginkan sesuatu, ibaratnya aku seperti ini loh, terus kita menjelaskan produk kita seperti ini, ketika mereka menetapnya benar-benar ini sesuai yang saya inginkan, atau mungkin mereka aku ingin yang seperti ini lagi, atau mungkin ada yang ditanya dari dia ingin lebih paham atau apakah kita juga mungkin seringin dengan ya mungkin bisa pakai ini sambil kita itu komunikasinya itu dengan bahasa yang enak lah, mungkin ada cemberut atau mungkin
sama hati, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, itu memang pentingnya gitu. Jadi responnya dari customer itu, oh ini pelayanan enak, jadi menangani saat dengan customer yang sepatutnya mereka tidak paham apapun, mungkin produknya juga kurang paham di mesinnya itu juga dia belum pernah pengalaman memakai itu kan, jadi dia dapat aspeknya dari kita itu bagus. Oke, berarti kan masuk ke poin yang kedua ya kan, dari 40% ke identifying need-nya, kebutuhannya. Jadi kita kalau kita udah dapat hatinya dulu, baru kita bisa ke bawahnya. Apa sih yang mereka butuhkan, kayak gitu kan. Nah, nanti tujuannya adalah kita paham apa yang dibutuhkan sama mereka dan akhirnya terciptalah closing kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya sales itu ya nggak sulit sih sebenarnya kalau misalnya kita tahu ilmunya dan tahu caranya kan. Ada tambahan lebih dari teman-teman sebelum kita akhiri? Ada, ini kan tadi kita bahasnya langsung ya. Nah, kalau by online juga, by call kan dijelaskan juga apa yang dibutuhkan. Nah, itu kita nggak yang kalau contoh nih, kalau kita kan selalu makan penawaran, kayak kita kan menemukan prinsip yang kita kunjungi. Nah, di buku ini tuh jelaskan. Jadi kita di sini punya taktik, punya cara, gimana sih caranya supaya penawaran ini kita menuju by call. Nah, di sini tadi di poin itu kita caranya tuh nggak yang harus buku, gimana sih caranya biar kita bisa langsung ke purchasing atau ke pembeliannya. Enggak kayak gitu, jadi kita kayak contoh kita tanya-tanya ke resepsionisnya dulu kan biasanya. Nah di situ kita nanti langsung di hubungan kita jangan maaf sebenarnya kita mau kenalan. Nah ternyata itu sama di buku itu ternyata jelaskan boleh nggak sih kita kenalan ke bagian kepala pembeliannya mau perkenalan dulu sebenarnya kita lagi ini. Nah di situ kita bisa kayak ngasih apa yang lebih bagus kayak contoh pengajuan dari teknologinya ini dari kita bisa membagi ilmu, dari situ juga kita bisa tahu informasi yang dari perusahaan. Salah satu contohnya. Oke, berarti menurut Kak Salma, kalau yang kita terapkan selama ini langsung to the point itu salah banget, karena harusnya baik dari face to face ataupun online itu harusnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu kayak gitu ya. Oh iya, itu bagus itu caranya. Nah, itu salah satu yang juga sih ada tambahan nggak dari Iya sih betul sih dari Asama tadi kalau menyampaikan kalau memang kita call itu memang kita kalau perlu langsung tujuh poin. Ini saya mengalami seperti ini. Males ya. Pasti mereka kita belum membutuhkan. Tapi kalau kita kita perkenalan dulu, saya mau ini kenalan untuk kita ini perusahaan seperti ini mungkin bisa sharing, mungkin ada pengalaman memakai apa itu mungkin dari tuannya apa, mungkin dari sharing dulu sih biasanya. Jadi nanti kita tahu kepala pembeliannya, jelasinnya, dari itu kan kita bisa belajar apa yang mau jadi kita. Oke, sip. Kalau dari aku sih bukunya memang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan dari yang lainnya kita mungkin salah, kita bisa memperbaikinya ya kan ya. Makanya kenapa di Semangat University kita harus terus belajar mencari ilmu sebagainya karena itu tuh nggak akan ada matinya. Mungkin kalau dulu pakai sistem yang lama, tapi sekarang kita menggunakan cara yang berbeda. Ya sih. Jadi mungkin untuk benar bukunya cukup sampai di sini kita akhiri dan bye.